Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel aku, Ruri F Pratiwi. Hari ini aku mau bahas tentang tips aku untuk menambah berat badan janin dengan cepat. Dalam waktu 1 minggu itu sudah nambah 450 gram. Penasaran? Yuk langsung aja, jangan di skip ya. Oke, jadi ceritanya dari awal itu, memang dari awal hamil aku itu selalu mual muntah. Ya, selalu mual muntah, nggak cuma morning sickness, tapi benar-benar aku habis makan keluar lagi, terus habis itu pagi muntah, bau makanan muntah, apapun pokoknya muntah. Dan memang dari awal itu berat badanku naiknya nggak banyak, bahkan sering banget malah turun gitu, jadi susah naik gitu. Jadi nggak kayak kata orang-orang yang lain ya, katanya kan kalau hamil kan nafsu makannya bertambah. Ini aku enggak gitu. Jadi aku mual muntah itu dari trimester 1 sampai kedua itu aku mual muntah. Terus itu di trimester ketiga sudah mulai enggak, tapi nafsu makanku itu enggak bertambah gitu loh, masih tetap biasa-biasa aja gitu. Terus habis itu mulai dari situ ini kan dari mulai kita trimester kedua sudah di USG, berat badan janin itu stabil biasa, cukup. Di akhirnya aku memasuki trimester ketiga itu ternyata berat janin aku kurang. Terus habis itu aku mulailah ganti pola makan aku pakai cara yang katanya oh, kalau kamu makan yang manis-manis, kamu minum atau makan es krim, minum yang manis-manis, itu bakal cepat naikin berat badan bayi. Oke lah, aku tetap makan nasi, makan sayur, minum susu, terus sama makan es krim tiap hari gitu kan. Terus habis itu udah mulai rasa lega dong. Tapi di situ aku itu timbang berat badanku masih stuck gitu loh, cuma naik sekitar 1 kilo, kadang sama sekali nggak naik gitu kan. Terus habis itu aku cek lagi di dokter kandungan, ternyata berat badannya masih kurang. Padahal di situ aku udah makan nasi 3 kali, bahkan kadang lebih, minum susu, makan sayur, makan yang manis-manis, minum sirup, pokoknya semua sudah aku lakukan gitu kan, yang kata orang sudah aku lakukan. Dan aku periksa lagi kedua kalinya masih juga tetap kurang, padahal itu sudah trimester ketiga. Ini aku ada tanya di minggu ke-34 itu berat badan bayiku itu kurang banget, yang harusnya sekitar 2,3 gitu ya, sekitar segitulah. Itu berat janinku itu cuma 2 kilo 9 ons. Itu yang pertama tadi, yang terus aku makan es krim apa segala macam, tapi ternyata itu nggak ngefek karena di periksaku selanjutnya itu berat badan janin aku juga masih tetap kurangnya dari jauh banget, yang harusnya normalnya 2,5 jadi 2,2. Jadi selama sekitar 2 mingguan itu berat badan bayiku tuh cuma nambah sekitar 200 gram lah, 200 gram, dan itu tuh masih kurang banget. Dan aku pikir kalau aku kayak gini terus ya kan, mau sampai kapan.
Nah dari situlah aku merubah pola makan aku, mulai dari yang kedua kalinya berat bayi aku kurang padahal sudah trimester 3, itu aku langsung merubah pola makanku karena kan aku harus seminggu lagi USG, seminggu kemudian check up, seminggu, pokoknya waktunya tinggal seminggu gitu loh. Terus habis itu aku ganti. Dari situ aku menyadari aku tidak mau memaksakan lagi lambung aku, karena memang aku dari dulu itu nggak biasa makan 3 kali sehari makan nasi gitu loh. Aku lebih banyak ngemil atau makan sayur atau apa gitu, tapi nggak sama sekali bukan sama sekali sih, jarang lah aku makan itu 3 kali sehari. Akhirnya di situ aku ganti cara, pakai gimana caranya aku tidak memaksakan diri untuk makan nasi. Mungkin karena aku terlalu memaksakan juga ya jatuhnya, jadi aku enggak secara ikhlas gitu aku makan ini, jadi mungkin nggak nyerap ke janinnya. Jadi dari situ aku ubah cara makanku dan aku ganti yang aku konsumsi gitu. Jadi di situ tuh aku jadi konsumsi susu. Kebetulan kan aku memang dari awal itu konsumsi susu hamil, sama aku kan ada langganan susu sapi murni, jadi aku konsumsi susu sapi murni itu aku tambah kurma. Terus habis itu aku juga makan alpukat. Jadi di sini aku ada beberapa yang aku konsumsi nih. Aku juga minum madu juga. Jadi aku itu biasanya bangun tidur itu minum air putih, terus habis itu aku konsumsi madu. Jadi aku konsumsi madu itu biasanya sehari aku cuma 1 kali sih konsumsi madu ini, terserah kalian aja. Aku konsumsi madu itu 1 kali dan cuma 1 sendok, itu aku campur sama air. Kalau kalian nggak campur sama air nggak apa-apa, tapi kalau aku biasanya aku campur, jadi setengah gelas itu aku campur 1 sendok makan ini madu, terus aku minum nih ya kan. Itu bangun tidur, itu setiap bangun tidur kayak gitu. Terus habis itu nanti agak-agak siangan, misalnya jam 8-an gitu kan, itu aku biasanya konsumsi susu, entah susu hamil atau aku buat susu yang susu murni campur kurma itu, yang resepnya susunya sudah ada di videoku sebelumnya, kalian bisa cek. Itu yang konsumsi. Itu kalau nggak susu sapi dulu ya susu hamil dulu gitu. Terus biasanya aku makan nasi itu sekitar jam 9 atau jam 10-an. Itu memang biasanya aku makan jam segitu sih kalau pagi gitu ya. Makan sekitar jam segitu masih biasa makan nasi sayur lauk gitu, sekitar jam segitu. Terus tapi biasanya pagi itu sambil aku nyiapin susu, aku itu juga biasanya rebus telur sama edamame. Aku rebus telur, biasanya aku sehari itu cuma konsumsi 2 telur rebus aja. Aku biasanya konsumsi 2 telur rebus itu. Aku rebus telur sama edamame, terus tapi itu nggak langsung aku makan, itu buat cemilan aja gitu ya. Terus nanti aku siangan sekitar zuhur gitu biasanya aku konsumsi yogurt. Biasanya aku 1 cup yogurt itu 1 hari pasti 1 cup yogurt, karena itu mengandung susu juga, jadi bisa 1 melancarkan pencernaanku, 2 bisa zat gizinya itu bisa buat janinku juga dan juga buat aku. Oh ya, biasanya setelah aku makan nasi nih, itu aku minum ini sari kurma. Biasanya aku minum sari kurma untuk minggu pertama yang aku nambah 450 gram itu, yang dari 2,2
itu satu minggu sudah nambah jadi 2,6 kan. Terus habis 2,6 berapa gitu, itu aku konsumsi ini itu sehari 3 kali setiap habis makan berat lah. Tapi kesini aku cuma konsumsi ini 1 atau 2 kali sehari aja. Ini optional ya, karena kan aku kan sudah konsumsi kurma dari itunya susunya tadi, jadi aku nggak konsumsi ini banyak-banyak. Lagian kalau aku konsumsi banyak-banyak juga sebenarnya rasanya enak gitu ya, jadi aku tidak mau memaksakan untuk konsumsi ini banyak gitu. Terus habis itu siangan setelah aku makan yogurt ya, kalau aku lagi pengen makan nasi ya aku makan nasi, tapi kalau enggak aku masih ada telurku tadi, aku makan telur rebus itu satu dulu, aku makan telur rebus satu. Terus habis itu aku sambil nyemil edamame. Jadi edamame itu aku nggak banyak banget ngerebusnya gitu, paling cuma satu piring dan itu aku makan buat seharian, siang sampai sore atau siang sampai malam. Terus habis itu udah nih rasanya kenyang, terus nanti agak sorean dikit aku nyemil apalah cemilan yang ada, atau misalnya aku punya es krim ya aku makan es krim. Terus habis itu aku minum ini biasanya jus Prenagen. Ini aku minum 1 botol 1 hari biasanya, atau aku kalau nggak minum ini aku ada tambahan minum susu botol gitu aku minum. Kalau nggak aku nyemil apalah gitu yang nggak berat-berat. Terus habis itu nanti sorean gitu biasanya aku makan alpukat, tapi di sini alpukatnya aku nggak jus, tapi aku becek-becek itu aku halusin, aku campur pakai susu kental manis. Tapi ini optional buat kalian, kalau misalnya kalian suka alpukat aja ya itu bagus, tapi kalau aku karena nggak terlalu suka rasanya alpukat aja gitu, jadi aku tambahin susu kental manis, tapi cuma sedikit aja buat penambah rasa manis gitu. Terus habis itu nanti biasanya maghrib gitu kan, kalau misalnya aku nggak kenyang banget gitu, aku makan nasi. Biasanya makan nasi, pokoknya sehari itu aku makan nasi 2 kali, minimal 2 kali ya, minimal apa maksimal ya, tapi aku nggak pernah 3 kali sih, pokoknya itu bukan nggak pernah 3 kali, jarang aku 3 kali. Terus habis itu habis makan nasi biasanya kan alpukat kan, karena kenyang banget biasanya aku tuh makan alpukat sekitar asar gitu, makan alpukat. Terus nanti maghrib aku baru makan nasi lagi. Terus habis itu makan nasi pelan-pelan aku masih cemil, kalau edamamenya masih ya aku cemil edamamenya, kalau enggak ya aku masih ada 1 telur rebus tadi, jadi aku makan telur rebusnya. Terus habis itu aku malamnya itu minum jus buah bit. Nanti aku bakalan bikin resepnya juga, jus buah bit yang katanya orang gak enak. Nyatanya aku konsumsi enak-enak aja. Nanti ada caranya, ada resepnya, nanti aku bagi. Buah bit. Terus biasanya malam kalau nggak lupa atau nggak kenyangan itu aku juga minum susu hamil lagi. Jadi kadang kalau misalnya aku minum susu hamil, pagi susu hamil, terus susu kurma, terus susu botol, nanti malamnya jarang minum susu hamil lagi. Tapi kalau misalnya minum susu hamil, susu sapi, terus habis itu malamnya biasanya aku susu hamil lagi, karena kenyang banget sama susunya. Nah situ
aku mulai biasain dari yang makan nasi sering banget gitu kan, itu aku jadi aku kurangin, tapi aku ganti pakai cara makanku yang tadi. Tapi tetap ya, kalau kalian pas makan nasi itu kalian tetap makan, ada protein hewaninya juga, ada protein nabati, ada sayur, ada karbohidrat, itu tetap penting banget gitu. Jadi jangan mentang-mentang makannya cuma sekali dua kali tapi nggak makan kayak gitu. Kadang aku juga kalau lagi pengen gitu, aku juga milih makan mie, nggak apa-apa, tapi tetap dikasih sayur. Tapi maksudnya tuh tetap diakalin gitu loh, gimana caranya tetap kebutuhan sayur dan kebutuhan proteinnya gitu ada masuk di tubuh kita, karena itu juga berguna sama janin. Sama satu lagi yang penting itu kita harus sering ngobrol sama janin, kita kasih dia ajak ngobrol positif, bilang, "Dek, kita naikin berat badan ya, misalnya kamu minggu ini nambah ya." Pokoknya kita ajak ngobrol. Jadi kayak dua orang nih kan bisa ini orang ya, dua orang nih yang usaha nggak cuma bundanya aja loh, tapi si janinnya juga iya berusaha. Jadi dari situ kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi gitu sih kalau dari aku, di tipsnya aku. Jadi pokoknya jangan terpaksa. Itu tadi kamu konsumsi juga awalnya nih aku tuh sampai muntah-muntah, aku bilang sama suami aku sampai muntah-muntah, tapi karena keinginan aku kuat untuk menambah berat badan janin ya terutama, itu tuh aku tuh kayak ya udah deh, awalnya dipaksa terus tapi akhirnya yaudah oke, nggak apa-apa, aku nikmatin, lama-lama terbiasa, serius, lama-lama terbiasa. Lama-lama kalau di jamnya, harusnya jam segini itu kamu belum makan atau belum masukin misalnya telur rebus atau belum minum susu atau belum minum jus, itu tuh kayak apa ya, sudah ada alarm sendiri gitu di otak kita gitu, dan di mulut kita udah ada alarm sendiri. Jadi tetap kalian harus biasain, atau mungkin kalian kalau yang tetap caranya aku enggak, kalau enggak makan nasi gitu boleh, tapi sedikit-sedikit. Itu tadi kembali lagi ke kebiasaan pola makan seseorang sama kapasitas lambung seseorang kan beda-beda ya. Kalau aku caranya seperti itu, mungkin moms yang lain ada cara yang lain yang lebih efektif gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri sih ini sangat efektif gitu. Dan memang ternyata katanya kan di bulan-bulan akhir atau minggu-minggu akhir itu nanti berat badan bayi akan naik sendiri. Iya memang iya, tapi kan tidak mungkin dia naik tanpa kita bantu dengan konsumsi kita gitu loh. Jadi tetap kita konsumsi, tetap kita enjoy, dan alhamdulillah ke sini itu memang nafsu makanku bertambah. Jadi tapi kalau nafsu makan bertambah gini jangan terus kita kalap ya, tetap makan nasi banyak terus yang lain juga banyak, jangan. Tapi tetap kalau kita sudah makan nasi, yang lainnya bisa kita kurangin apanya gitu, ataukah kita makan itu atau jumlahnya yang dibatasin gitu, bisa. Pokoknya gimana caranya kita buat ini aja, ngakalin dia gimana caranya gitu. Jadi akhirnya aku berhasil di umur kandunganku 38 minggu ini berat badan bayiku sudah 3,1. At least baik ya, kan ada juga yang orang lahirin 3,5 apa udah itu. Tapi untuk aku yang berjuang, ibaratnya berjuang dari nol untuk menambah berat badan baby, dari aku yang awalnya muntah-muntah gitu, ini sudah benar-benar pencapaian banget sih. Dari kelihatan gak ya, pokoknya ini dari 2 ini berat badan kurang, terus masih berat badan kurang lagi ya kan. Nah terus habis itu baru mulai cukup nih 2,6, cukup aja ya, belum bagus. Terus
habis itu ke 3,1. Target aku sih lahir dia paling enggak, normalnya sih 2,8, tapi target aku paling enggak 3 lah, paling enggak 3. Semoga berhasil ya. Dan aku masih nunggu sebenarnya, HPL ku udah deket banget, tinggal tunggu dedek bayinya masuk ke panggul aja, terus sambil tunggu kontraksi sambil aku masih mau menaikkan berat badan bayiku, janinku. Jadi aku masih menjadi pejuang. Pokoknya semangat terus buat kita, semangat terus buat moms yang ada di luar yang kasusnya sama kayak aku atau pokoknya masih berjuang untuk menambah berat badan janin gitu. Pokoknya jangan dengerin kata orang, kita fokus aja, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Pokoknya tetap semangat. Pasti kalau kita berpikiran positif itu akan membuahkan hasil yang positif juga. Oke, mungkin ini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu video-video aku berikutnya, entah tentang anak, entah tentang hal pakaian anak, entah tentang resep, karena aku juga pengen banget bagi-bagi resep, share resep-resep yang aku tahu. Jadi itu aja, semoga sharingku bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.